Nah, saudara, segmen Ramadan Dunia kami awali dari Singapura. Pemerintah Singapura mengumumkan akan melonggarkan beberapa pembatasan mulai 12 Mei mendatang. Otoritas Singapura menyebut mulai 12 Mei aktivitas tertentu seperti bisnis rumahan, laundry, gerai retail makanan tertentu, dan pangkas rambut akan diizinkan untuk kembali beroperasi. Beberapa siswa juga akan diizinkan kembali ke sekolah dalam kelompok kecil mulai 19 Mei. Pelonggaran pembatasan di Singapura akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Pembukaan kembali beberapa aktivitas ini diakui akan tetap berpedoman dengan langkah pencegahan keamanan untuk menghindari penyebaran virus. Kita terhubung dengan Endah Subiantoro, salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Singapura. Selamat pagi Mbak Endah, seperti apa Ramadan tahun ini di tengah pembatasan yang berlaku di Singapura, Mbak? Ramadan tahun ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Cuman mungkin bisa diambil positifnya, kita bisa lebih khusyuk beribadah. Singapura sudah memberlakukan lockdown atau di Singapura disebut circuit breaker, Mbak ya? Iya. Nah, ini rencananya akan diperlonggar tanggal 12 Mei nanti. Iya, Seperti apa rencananya, Mbak? Diperlonggar sekarang untuk saat ini kan hampir semua aktivitas non esensial itu di close. Jadi kita tidak bisa hanya bisa di supermarket, pasar, dan even beberapa pasar itu menggunakan sistem ganjil dan genap. Jadi tanggal ganjil hanya orang dengan ID ganjil aja boleh masuk. Begitu pula sebaliknya, tanggal genap hanya orang yang ber-ID genap saja yang bisa masuk. Cuman per tanggal 12, insya Allah udah mulai dibuka, kayak potong rambut, aktivitas esensial lainnya seperti kebutuhan. Sempat kemarin ada minuman boba ya, di sini sangat-sangat favorit lah ya. Jadi itu udah mulai dibuka lagi. Terus aktivitas kayak home industry, maksudnya yang hanya skup kecil rumahan sudah mulai bisa dibuka lagi. Artinya beberapa bisnis ini yang dianggap cukup penting seperti makanan mulai dibuka kembali. Lalu pemenuhan makanan kebutuhan selama Ramadan ini di tengah pandemi ini di sana, tengah circuit breaker seperti apa, Mbak? Kalau menurut saya pribadi sih saya tidak merasa terganggu ya. Cuman memang misalnya beberapa bahan itu tidak bisa masuk ke Singapura ya, misalkan beberapa. Tapi itu bukan bahan yang krusial. Jadi menurut saya kebutuhan tercukupi meskipun ada beberapa bahan yang habis seperti tepung dan pagi bahkan kita jujur semua teman pada bilang bahwa out of stock di beberapa supermarket. Dan yang lainnya sih seperti beras, noodle semuanya oke. Oke, untuk dampak ekonomi terkait dengan COVID-19 ini seperti apa, Mbak, di Singapura? Dampak ekonomi untuk saya pribadi, karena saya ada usaha kecil-kecilan di rumah mungkin berdampak ya. Cuman jujur kita support pemerintah di sini bahwa lebih baik kita mengikuti aturan dan supaya akan segera pandemi ini akan berakhir ya. Dan selain itu untuk suami masih oke, tapi beberapa teman ada yang merasakan tidak nyaman ya. Maksudnya ada pemotongan gaji, ada juga yang pemutusan pekerjaan juga ada beberapa. Kepatuhan warga Singapura sendiri terhadap aturan pemerintah cenderung baik, Mbak? Kalau saya bilang sekarang mungkin baik ya, sudah termasuk baik. Tapi di awal-awal memang di awal-awal aturan circuit breaker sekitar tanggal 7 April itu sebenarnya ya dibilang agak mirip dengan di Indonesia, Mbak. Ada beberapa yang tidak patuh, bahkan ada juga yang sempat memukul petugas dan segala macamnya. Jadi awalnya untuk aturan tidak pertama diberitahukan, berikutnya kena denda $300. Cuman selang beberapa hari langsung tidak ada pemberitahuan, langsung dikenakan $300. Dikarenakan ya adalah masyarakat yang kurang patuh gitu. Oke, artinya tanggal 12 Mei nanti akan diperlonggar, ini akan
lebih melegakan warga Singapura untuk lebih bergerak seperti itu di Singapura ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Endah Subiantoro melaporkan langsung dari Singapura seperti apa kondisi Ramadan di Singapura di tengah pandemi COVID-19, saudara.